paling mengerti aku. Ini kalungnya pas banget, Kak. Kelihatan bagus. Kak, kakak akan menikah. Kenapa tidak pakai gaun pengantin? Dia itu kepala keluarga Foster, dan aku kepala keluarga Sully. Ini cuma pernikahan bisnis. Dia tak berhak mengatur pakaianku. Kakak benar. Kakak keren. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Biarpun adiknya ganteng, dia itu pembangkang, dan kelihatannya nggak benar. Apa yang kamu suka dari dia? Aku tak terlalu peduli soal suami. Aku cuma ikut kemanapun kakak pergi. Kalau kakak menikahi keluarga Hanafi, aku juga menikahi keluarga Hanafi. Pintar. Nona, jet pribadi keluarga Foster mengalami turbulensi parah. Waktu mendaratnya mundur 4 jam dari jadwal. Pernikahannya mungkin harus ditunda besok. Jadwalku bulan ini sudah penuh. Waktu luangku hanya hari ini. Pernikahan bisnis. Walau cuma mempelai wanita, pernikahan tetap lanjut. Tapi... Kamu nggak dengar ucapanku? Baik, Nona. Kak, hari ini cuma kita berdua yang menikah. Jangan konyol. Mari, kita sambut dengan hangat kedua pasangan pengantin ini. Mempelai wanita cantik sekali. Ada apa ini? Cuma ada 2 wanita. Apa? Di mana mempelai prianya? Ini pernikahan antara keluarga Hanafi dan Mulyani, tapi orang yang tidak tahu akan mengira ini pernikahan lesbian. Kepala keluarga Mulyani itu kejam. Dan putra sulung Hanafi juga sama kejamnya. Kalau mereka hidup bersama, apa pernikahannya bakal bertahan 3 bulan? Kamu benar, tapi apa menurutmu Nona Indah dan Pak Bram akan langgeng? Mereka berdua anak manja. Sehari saja pasti sudah berantem. Sekarang, silakan tukar cincin. Kak, ini cincin warisan kita bukan? Kenapa aku yang pakai? Dulu kamu selalu ingin mencobanya kan? Gak apa-apa. Makasih, Kak. Kakak memang terbaik. Silakan nikmati hidangannya. Selamat ya, selamat. Selamat ya. Ayo pergi. Ngantuk. Pergilah istirahat. Vilamu di gedung 3. Istirahatlah. Oh iya, Kak. Ini obat pereda mabuk. Jangan minum kebanyakan. Dan jangan lupa istirahat. Aku tahu. Aku duluan ya. Bagaimana? Iya, terima kasih ya. Nyonya Hanafi, kita sudah sampai di gedung 3. Itu mobil Nona Indah kan? Oh, berarti gedung itu kediaman pengantin Nona Rizky. Aku memang pintar. Nyonya, kita sudah sampai. Kak, aku kedinginan. Aku masuk dulu. Tunggu. Indah masih muda. Dan jangan jahati dia.
Aku tahu kan, aku jalan dulu. Rizky orang yang tegas dan tak kenal ampun dalam bisnis. Tak mungkin dia memakai parfum semanis ini. Cincin ini milik ketua keluarga Mulyani. Pasti aku cuma kebanyakan mikir. Kenapa ini? Ada apa? Mati lampu ya? Hujan deras. Mungkin korslet. Siapa? Siapa di situ? Siapa lagi yang datang di malam pengantin kalau bukan suamimu? Kamu rupanya suamiku. Aku takut sekali. Kepala keluarga Mulyani selalu cekatan dan tegas. Ini bagian dari rencanamu. Itu hanya petir. Jangan takut. Ada aku di sini. Tunggu, aku belum siap. Nurut ya. Aku bakal pelan-pelan. Kali terakhir aku melihat putri keluarga Mulyani itu 10 tahun lalu. Memaksaku tidur dengan gadis sekecil itu. Aku merasa bejat sekali. Tapi dia memancarkan aura bos wanita. Siapa itu? Di malam pengantin kita, siapa lagi yang ada di sini kalau bukan suamimu? Suami? Tidurlah, aku tidur di kamar tamu. Balik sini. Ayo, bikin anak. Kamu mabuk. Kenapa? Kamu gak sanggup? Siapa bilang gak sanggup? Karena kamu gak sanggup, aku ceraikan kamu besok. Aku bakal cari foster lain. Sanggup atau tidak, coba saja sendiri.
gadis manis, kenapa rambutnya pendek? Enyahlah jika sudah selesai. Tunggu, ini kenapa? Kenapa rasanya aku seperti gigolo gratisan? Sudahlah, kita sudah mengantuk, bicara lagi besok. Singkirkan lenganmu. Kamu membuatku sesak. Jangan rewel. Menurut aturan, sudah tradisi untuk bangun 1 jam lebih lambat di hari pertama pernikahan. 3 menit lagi. Apa? Sejak kapan aku butuh izin untuk bangun tidur? 3 menit? 3 detik pun gak mau. Kakak Indah Mulyani. ipar? Kenapa kamu di sini? Dasar bajingan. Tenanglah, pasti ada salah paham. Bram, kamu di mana? Ini siapa? Kamu Rizky. Iya. Ini Jeffrey. Kita perlu bertemu. Bram Hanafi? Sial, ada apa sebenarnya? Jaga adikku. Kami ke sana sekarang. Pakai dulu bajumu. Kakakmu dan Bram sebentar lagi sampai. Bajuku ada di kamar sebelah. Biasanya pelayan membawakannya untukku. Bisa tolong ambilkan? Terima kasih. Ambil sendiri bajumu. Oh, ya sudah. Sakit. Baiklah, tunggu di sini. Aku ambilkan. Pakai ini. Sudah selesai. Mana sepatuku? Kamu benar-benar merepotkan. Sepatunya di luar. Aku akan menggendongmu. Kamu mau? Waktu sarapan sudah lewat. Ini bukan waktu yang tepat untuk makan. Kaku banget, serius dan membosankan. Kak, akhirnya datang juga. Indah Mulyani, apa Jeffrey Hanafi memaksamu? Semalam mati lampu, dan aku takut suara petir. Aku kira dia Bram Hanafi, jadi aku memeluknya. Lalu... Aku tahu apa yang terjadi. Mungkin karena hujan deras malam. Dedaunan menutupi nomor gedung 3 dan 8. Jadi kita salah masuk kamar pengantin. Sekarang bagaimana? Indah Mulyani, kamu mau tinggal di keluarga Hanafi? Dimanapun kakak berada, aku juga ikut. Kalau begitu apa pendapatmu? Tentang Jeffrey Hanafi, seperti apa dia? Dia sangat jantan. Bukan itu maksudku. Maksudku sifatnya bagaimana? Dia lumayan. Karena kekeliruan ini sudah terlanjur terjadi, kita bertukar pasangan saja.
Kita tukar saja pasangannya. Toh kita resepsi dulu baru daftar nikah. Dengan pengaruh keluarga kita, takkan ada yang keberatan. Rencana hidupku tak pernah termasuk menikahi istri mungil yang rapuh, yang sepertinya harus selalu dimanja. Tapi ini cuma cara menjaga nama baik, sekaligus memaksimalkan keuntungan aliansi. Baiklah, kita lakukan sesuai katamu. Tunggu, main putuskan begitu saja. Aku nggak dimintai pendapat. Kamu keberatan? Semalam... Bukannya kamu semangat banget? Bicara apa sih? Baiklah, jika kamu tidak mau. Pak Hanafi, selain Bram Hanafi, masih ada bujangan lain? Hei, siapa bilang gak setuju? Aku setuju, oke? Untuk apa tukar pasangan lagi? Aku satu-satunya saudaranya. Apa yang kamu lakukan? Kakakku kesakitan. Maaf. Kalau begitu sepakat. Jeffrey Hanafi, kutitipkan Indah Mulyani padamu. Aku ada kerjaan di kantor. Aku pergi dulu. Oke. Kak, kenapa bujang lapuk sepertimu mau dengan daun muda begini? Kamu mau keluar atau perlu kupaksa? Aku pergi, mau syuting acaraku dulu. Dah. Sayang, jasmu hari ini bagus sekali. Kamu jadi terlihat sangat tampan. Kamu panggil aku apa? Sayang, memangnya tidak boleh. Aku tidak terbiasa dipanggil begitu. Panggil biasa saja. Kalau begitu, Kak Hanafi, boleh? Kak Hanafi, kemejamu bagus sekali. Kamu kelihatan ganteng banget. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Kemasi barangmu. Aku kembali 2 jam lagi untuk menjemput dan membawamu ke Riverin. Pergi secepat ini. Aku akan menurutimu, Kak Hanafi. Istri kecilku ini, selain masih agak muda, sedikit rapuh, dan agak manja, serta pukulannya lumayan keras, ternyata cukup penurut. Kak Hanafi, kamu bilang 2 jam. Dan ini tepat 2 jam. Masuk. Tunggu, Kak Hanafi. Kopernya. Pak Hanafi, biar saya saja. Masuk. Kak Hanafi, ada apa? Diam. Mulut kan gunanya buat bicara. Aku nggak mau diam. Ada apa denganmu? Niatku cuma baik, tapi kamu malah bentak aku. Dilarang makan di mobil. Kenapa? Nanti banyak remah dan bau. Pokoknya Tapi dilarang. aku lapar. Makanya makan yang benar saja makan. Kutarik ucapanku tadi. Istri kecilku ini bukan cuma agak muda, sedikit rapuh, dan agak manja. Serta pukulannya lumayan keras. Dia juga pembangkang.
Sedang apa kamu? Aku bukan ambil makan buat diriku sendiri, tahu? Nih, aku bawakan sarapan untukmu. Terima kasih. Cuma kali ini saja. Kakakku juga suka bilang cuma kali ini saja. Tapi kalau dia, selalu ada yang berikutnya. Aku penasaran cuma kali ini sajanya Kak Hanafi berapa kali berlaku. Indah, kita perlu bicara. Indah Mulyani, kita perlu bicara. Oke, soal apa? Kamu persis seperti kakakku. Soal apa? Kamu tahu kan, ini semua hanyalah pernikahan bisnis. Aku tahu. Dulu kakakmu Rizky menandatangani perjanjian pernikah denganku yang menetapkan hak dan kewajiban kami. Karena sekarang aku menikah denganmu, kita juga harus menetapkan aturan. Nggak masalah. Sebagai Nyonya Hanafi, kamu harus hadiri acara penting bersamaku dan menjaga citra keluarga Hanafi. Jadi, kamu gak bisa seenaknya seperti saat di rumah. Kamu harus jaga sikap. Aku akan menurutimu, Kak Hanafi. Demi mendapatkan pewaris dan menjaga kestabilan aliansi kita perlu melakukan hubungan suami istri secara rutin. 2 kali seminggu. Cuma 2 kali. Bukannya tokoh utama pria di novel bisa 7 kali semalam. 7 hari seminggu? Indah, belajarlah kendalikan hasratmu, bukan malah dikendalikan olehnya. Aku harap kamu tidak buang banyak waktu dan tenaga untuk hal-hal sepele seperti itu. Mengerti? Aku menyerah. Tolonglah Pak Jeffrey, berhenti menceramahiku. Baiklah, Kak Hanafi, ada pertanyaan lain? Itu saja untuk saat ini. Masalah lain bisa kita bahas nanti. Jalan. Pak, kita sudah sampai. Keluar dari mobil. Baik, Pak. Kamu sedang apa? Kita baru saja sepakat 2 kali seminggu. Tapi kita di dalam mobil. Peredam suaranya sangat bagus. Kamu bisa coba. Halo Nyonya Mulyani. Selisih anggaran kuartal 3 melebihi 2%. Saya minta revisinya jam 3 sore. Ditembuskan ke semua eksekutif senior. Baik, Nyonya Mulyani. Bram Hanafi ganteng banget. Mohon mundur. Mundur. Bram Hanafi seksi Mundur. banget. Wah, Mundur. Sialan, kok bener tidak tahu jadwalku? Ayo mundur. Mundur. dia bekerja keras sekali. Dia baru Mundur. saja pulang dari luar negeri dan langsung datang ke kantor. Kira-kira apa proyek besarnya? Masuk. Kenapa kamu di sini? Bukannya lututmu sakit semalam? Aku terlalu kasar. Aku tidak sengaja. Aku tidak butuh. Teruskan saja pekerjaanmu, biar aku oleskan obatnya. Kita tidak saling mengganggu. Efisiensi nomor 1, kan?
30 menit perjalanan pulang, dikurangi 30 menit telekonferensi. Sisa 30 menit lagi. 30 menit. Hanya segitu mana cukup. 30 menit buat apa? Seks. Seks? Di sini? Di ruanganmu? Tak ada yang bisa lihat ke dalam. Kalau kamu tidak sanggup, lupakan saja. Aku sanggup. Cuma 20 menit. Udahlah, lagian pas dengan jadwal. Enggak, tadi aku belum siap. Tadi itu kecelakaan. Sekali lagi. Halo? Halo, rapat darurat. Baik, siapkan dokumennya. Rapat online 10 menit lagi. Aku harus kerja, terserah kamu. Tunggu, kamu gak mandi? Gak usah, kalau disimpan di dalam, biar lebih gampang hamil. Ngomong-ngomong, jangan temui aku kecuali ada hal penting. Sekretarisku akan berkoordinasi jadwal hubungan kita. Hubungan suami istri diurus sama sekretaris. Tapi, aku belum buktikan diri. 20 menit tadi itu cuma kecelakaan. Siapa coba tadi yang so suci bilang orang harus belajar menahan nafsu? Dasar pembohong. Bangun. Naik bersihkan badanmu. Itu penting. Enggak, aku capek dan lagi malas gerak. Dari awal sampai akhir, baru 2 jam 7 menit. Dan kamu sudah capek. Fisikmu benar-benar payah. Kamu harus lebih sering olahraga nanti. Masih berani ngomong gitu? Bukannya ini semua salahmu? Segitu banyak posisi, mulai dari di jendela, lalu di kursi depan, terus sambil berdiri. Kamu pikir ini pertunjukan akrobat? Bisa bilang aku nggak punya stamina. Emangnya siapa yang sanggup ladenin? Oke. Berhenti. Diam. Kalau nggak kuat jalan, aku gendong kamu. Aku tunggu di luar mobil. Pakai bajumu. Dan jangan berisik. Jeffrey Hanafi, aku benci kamu. Aku mau mandi. Siapa yang cubit aku? Hei, pakai ini. Nggak mau pakai itu. Aku maunya pakai gaun biru putih di koper abu-abu. Itu cuma baju tidur. Apa bedanya? Terserah mau pakai atau enggak. Aku mau kerja. Kak, tadi aku ketiduran. Aku kangen banget sama kakak. Kakak tidur.
Kalau nggak bisa jalan ya nggak usah. Aku istirahat aja. Lagian aku nggak ada urusan penting kok. Kamu persis kayak kakakku yang hobi baca berkas malam-malam. Kalau nanti buta, jangan harap aku mau urus kamu. Makasih. Urusan lampu itu satu hal, tapi marahnya lain lagi. Lapar? Nggak lapar? Tadi aku beli ini pas di luar. Sekalian lewat saja. Makan saja itu. Ini kue kesukaan aku. Apa benar dia beli karena kebetulan? Kak Hanafi, Ya. kamu jelas bukan tipe yang suka makanan manis begini. Masa kamu beli cuma karena iseng? Kamu pasti menyuruh orang buatkan ini khusus untukku, ya kan? Kalau mau minta maaf bilang saja. Kenapa harus berbelit-belit? Jangan mikir kejauhan. Kalau sudah makan, duduk di sana. Aku harus lanjut kerja. Kak Hanafi, aku maafkan kamu. Permintaan maaf diterima. Kamu gendutan? Aku gendut. Biarpun kamu beli 10 kue, aku nggak bakal maafin kamu. Hei. Dia ngambek lagi. Indah, Indah yang mana? Yang gendut atau yang kurus? posisi tidurmu jelek. Meringkuk di pinggir begitu nanti jatuh. Dan tekanan lama mengakibatkan sirkulasi darah aku buruk, nggak mau denger. mengganggu kualitas tidur, dan juga bisa merusak tulang belakang. Aku nggak mau denger, ganteng. Kenapa kamu bandel sekali? Kamu mau ngapain? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kamu bilang aku gendut. Itu sebabnya kamu ngambek. Berdasarkan tinggi dan beratmu, BMI-mu itu 17. Tergolong kurang berat badan. Kamu nggak gendut. Kamu justru harus nambah berat badan. Kamu? Badanku mungkin tak semontok kakak. Tapi aku juga punya lekuk tubuh, tahu? Apa maksudmu? Nggak ada. Ini baru hari kedua pernikahan kita. Aku masih bisa tahan rewelnya sehari lagi. Nanti akan ku ajari dia aturannya. Dan bagaimana suami istri harus bersikap. Tidurlah. Kak, aku kangen. pagi-pagi buta? Bram,
Kakakku mana? Kenapa HP-nya di kamu? Entahlah. Mungkin ketinggalan saat dia berangkat ke kantor. Pasti begitu. Kakakku sangat disiplin. Tidur cepat dan bangun pagi itu bagus untukmu. Bangun siang itu tidak sehat, bikin kamu lesu dan lambat bereaksi. Kamu bangun sesiang ini menunjukkan kamu itu pemalas sejati. Wah, enak banget ya menceramahi orang dengan merasa paling suci. Rasanya asik banget. Pantas saja Kak Hanafi suka berceramah dengan muka datar. Dengar, Indah Mulyani. Kamu itu sudah dirusak sama kakakku. Tingkahmu kayak dekan saja. Kamu menuduhku? Hormat sedikit dong. Aku ini kakak iparmu sekarang. Sudahlah, aku tutup. Jangan lupa sampaikan ke kakak. Suruh dia telepon balik aku. Hah? Hah? Kok kamu ngintip aku ganti baju? Pertama, dari tadi aku memang di sini. Kamu saja yang gak sadar. Kedua, aku bisa jaga pandangan. Dan aku gak punya fetish aneh. Ketiga, kita ini sah suami istri. Ya, sudahlah, lupakan. Baju ini bagus nggak? Secara objektif, kelihatannya bagus. Makasih Kak Hanafi. Kenapa? Nggak boleh cium? Bukannya kamu bilang kita sah suami istri? Kamu belum sikat gigi. Kak Hanafi, aku bilang kamu ganteng. Kamu malah bilang aku belum sikat gigi. Lagian aku wangi banget tahu. Maaf, aku dididik sebagai pewaris dan hampir selalu berinteraksi dengan pria. Ucapanku tadi memang tidak pantas. Mohon maafkan aku. Kamu bikin aku sakit hati. Jadi, kamu harus penuhi satu permintaan kecilku. Baiklah, kamu mau perhiasan terbaru atau kue stroberi? Yang ini. Aku mau kamu kepangin rambutku. Aku tidak pernah melakukan hal itu, dan itu tidak pernah masuk dalam rencana hidupku. Kata kakak, ingatanmu fotografis. Kalau untuk dokumen, kamu cuma butuh sekali lihat untuk menghafal setiap detailnya. Hari ini, coba tunjukkan keahlian itu. Provokasi murahan. Selesai. Wah, Kak Hanafi, kamu hebat sekali. Sekali lihat langsung bisa. Masih provokasi murahan. Hari kedua pernikahan, kita masih bulan madu. Cuma sekali ini, tidak ada lain kali. Kita harus ke rumah orang tuaku hari ini. Aturan keluargaku ketat. Nggak akan sebebas ini. Jadi, kamu nggak bisa berbuat semaumu. Kalau enggak, Kenapa? masa aku nggak bisa menanganinya? Kalau enggak, 2 kali seminggu bakal jadi 7 kali seminggu. Apa? 7 kali? Kak Hanafi, kenapa kamu diam-diam menghadiahi dirimu sendiri? Aku sudah belikan bunga buat mereka. Kira-kira ayah dan ibu bakal suka nggak? Jangan khawatir. Ibuku orangnya santai. Dia nggak akan galak. Apa dia bakal suka sama aku? Ayahku sangat keras sama anak-anaknya. Kakakmu, Rizky,
adalah pasangan yang dia pilih sendiri untuk pernikahan ini. Tapi karena sekarang pasangan sudah ganti jadi kamu, aku nggak yakin apa dia akan terima. Ya sudah. Hmm. Ini bukan kesukaan aku. Aku tahu kamu pasti nggak suka kalau harus bawa buket besar. Jadi aku siapin setangkai saja. Simpan di balik jasmu biar cuma kamu yang lihat. Makasih. Jeffrey Hanafi, kamu sudah pulang. Ayah, ibu, Ayah, ibu, halo. Mana mungkin gadis kecil sanggup memikul tanggung jawab sebagai nyonya keluarga Hanafi? Bunga ini untuk ayah dan ibu. Duduklah. Ayah tahu semua yang terjadi. Karena kamu sudah memutuskan, pastikan kamu membereskannya dengan benar. Nama baik keluarga Hanafi tidak boleh tercoreng. mengerti, ayah. Kamu pasti Indah Mulyani. Kemarilah. Ini gelang yang diwariskan kepada setiap nyonya keluarga Hanafi. Hari ini ibu percayakan padamu. Semoga kamu bahagia selalu. Wah, cantik sekali. Terima kasih, Bu. Aku suka sekali. Kalau begitu, boleh aku pakai sekarang? Tentu saja boleh. Kak Hanafi, bisa tolong pasangkan? Wah, cantik sekali. Bagaimana menurutmu? Bagus tidak? Jaga sikapmu. Hah? Jeffrey Hanafi, ikut ayah. Sini, biar ibu lihat. Kamu sudah lama mengelola keluarga ini. Kamu pasti tahu istrimu akan menjadi nyonya rumah. Apa menurutmu gadis yang tidak dewasa begitu sanggup mengemban tugasnya? Ayah, aku dan Indah sudah menyempurnakan pernikahan kami. Kamu, dengan nasib ratusan ribu orang yang ada di pundakmu, apa kamu tahu harga yang harus kamu bayar atas keputusan ini? Aku tahu, aku akan mengatasinya dengan baik. Karena kamu memaksa. Ayah beri dia satu kesempatan lagi. Ayah beri waktu 3 bulan. Jika kamu tidak bisa mendidiknya menjadi nyonya yang pantas seperti ibumu, ayah tidak akan mengakuinya sebagai menantu. Foto-fotonya bagus sekali. Ayah, aku adalah suaminya, dan dia istriku. Jadi, aku tidak akan membiarkan Indah merasa teraniaya atau diperlakukan buruk. Kamu. Dasar anak tidak tahu diuntung! Ayo pergi. Hah? Hah? Sampai jumpa, Bu. Aku akan berusaha mendidiknya. Tapi jika dia masih tidak memenuhi standar ayah, aku akan keluar dari keluarga ini bersamanya. Ayah bisa cari penerus lain.
Dasar anak durhaka!